untuk menghadiri workshop penguatan literasi hari Senin 26 Agustus 2024. Yang terhormat kepada Bapak Yudo Suryo Hapsaro SSMA dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Selamat datang Pak Yudo di SMK Negeri 1 Ramadan. Yang terhormat Bapak Jamil Hadi SPDM selaku Kepala SMK Negeri 1 Ramadan. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Tentu saja yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru peserta workshop penguatan literasi sebagai salah satu kegiatan dari SMK PK hari ini. Baiklah, kita buka kegiatan workshop kita hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Yang berikutnya adalah kita akan simak sambutan kepada Kepala SMK Negeri 1 Padang Bapak Jamil Hadi SPDM. Silakan. Literasi merupakan kegiatan lanjutan dan dalam rangkaian kegiatan SMK Pusat Unggulan di Kota Padang di tahun 2024 ini. Salam tanpa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di dalam kiamat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah untuk kegiatan ini ya yang kedua kalinya yang lanjutan yang kegiatan penguatan literasi maupun kegiatan-kegiatan yang lain di kegiatan SMK Pusat Unggulan di tahun 2024 ini. Harapan saya Bapak Ibu masih tetap setia mendampingi kegiatan ini karena sampai akhir tahun ini ya, kita akan mempersiapkan laporan dari kegiatan SMK Pusat Unggulan. Kepada Bapak Ibu sekalian ya, jangan lupa dalam melaksanakan kegiatan ini kalau umpamanya jam mengajar untuk diberikan tugas melalui guru piket supaya anak kita yang belajar di kelas itu tidak terumbang ambing atau ada yang ngurusin. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, amin banget ya. Kantor kami ada di dalam, gedungnya warnanya biru. Ini biodata saya kurang lebih saya masih anak baru Bapak Ibu, saya baru nyampe di sini itu 2019 saya jadi PNS di sini di Lampung baru masuk, jadi baru 5 tahun. Ini jembatan saya sekarang dari kebijakan ini kurang lebih pendidikan saya. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang Bapak Ibu di sini sudah pernah ada yang tulis buku? Kalau bikin materi pelajaran sering ya. Ya, ini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru, yaitu tentang penulisan buku. Karena dalam SMK PK ini kalau nggak salah tuntutan kayaknya berat ya kalau tuntutan ya. Ada beberapa tagihan yaitu terkait dengan konten, jurnal literasi siswa dan juga penerbitan buku. Nah, di dalam penerbitan buku ini mungkin saya tidak akan mendetail sampai bagaimana kita menulisnya, bagaimana kata-katanya atau apa, tapi kita hanya akan menelusuri sejauh mana sih buku itu ada apa saja. Dan nanti yang kedua kita akan berkenalan dengan namanya ISBN. 2 hal itu saja. Nah, mari Bapak Ibu kita menelusuri dunia perbukuan kita itu ada apa saja. Ini salah satu penulis besar di Indonesia, beliau Pramudia Anantatur. Banyak bukunya yang ditulis, salah satunya yang pernah di
diubah menjadi film itu Bumi Manusia, Iqbal Ramadan dan pasangannya siapa ya? Mawar Tio. Malah apa kayaknya nonton ya? Ya, dia ada salah satu penulis terbesar di Indonesia. Dia menulis tentang Bumi Manusia. Jangan hanya nonton filmnya, kalau mau baca bukunya juga. Ada 4 seri, lumayan semuanya berdiri. Bisa untuk sampai akhir tahun lah sepaknya. Dia punya kutipan, orang belum pandai sedikit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk apa? Kenapa yang dibilang menulis bukan membaca atau berbicara? Kenapa Bapak Ibu? Jejak, betul. Menulis itu jejak kita sebagai manusia. Kita tahu ada makhluk purba atau manusia purba karena kita menemukan adanya tulisan di situ, walaupun masih dalam bentuk gambar. Pada dasarnya tulisan huruf kita sekarang itu ya tidak lebih dari sebuah simbol gambar yang kita setujui kalau disebut itu menjadi A, B, atau C. Begitupun sebuah gambar yang kita temukan itu merupakan jejak dari tulisan orang pada zaman dulu. Adanya prasasti dan lain-lainnya kita tahu karena adanya tulisan di dalamnya. Sejarah kita bisa mengetahui sejarah Indonesia, sejarah luar negeri dan lain-lainnya itu karena adanya tulisan. Oleh karena itu Bapak Ibu menulislah agar Bapak Ibu selalu terekam jejaknya. Nah, ini kami rangkumkan, saya dan di kantor kami itu ada beberapa tim yang dibagi. Itu ada tim KHLP, literasi, ada saya dan saya satu lagi Pak Erwin. Lalu ada tim terkait perlindungan dan pengembangan bahasa dan sastra, itu ada ada 2 lagi, tiga lagi, ada penerjemahan. Kami sedang menerjemahkan, membuat buku bahasa untuk tingkat anak kelas A, itu TK dan kelas rendah. Mungkin kalau Bapak Ibu suatu ketika jika program yang depan ada, Bapak Ibu di sini ada yang bisa ilustrasi, bisa depan atau mungkin menjadi penulis untuk buku kami. Lalu ada BIPA. Jadi mungkin Bapak Ibu merasa belajar bahasa Indonesia itu aneh, tapi memang bahasa Indonesia itu sekarang sudah diajarkan untuk orang asing. Ada program BIPA bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi orang-orang asing baik yang di Indonesia maupun di luar negeri itu mulai belajar bahasa Indonesia. Dan yang satu lagi mungkin belum ke sini ya, UKBI belum ya, pekan depan. Itu satu lagi ada KKLP UKBI, besok akan bertemu dengan Ibu Bima dan Ibu Dia. Meminta teman sejawat untuk membaca. Kenapa? Karena ego kita sebagai manusia biasanya menganggap bahwa tulisan kita paling bagus, tulisan kita paling benar. Jadi kayaknya nggak perlu revisi. Tapi jangan salah Bapak Ibu, silakan yang mungkin kadang kita lupa tentang kata tulis, kita lupa tentang tanda baca, kita lupa tentang bagaimana ceritanya sini atau enggak, itu yang bisa merasakan orang lain. Oleh karena itu, editor yang paling pertama itu biasanya teman, keluarga, suami, anak. Ketika kita punya itu, minta mereka membaca. Komentar mereka seperti apa? Ada nggak yang ketika itu sudah berlangsung cukup lama, mungkin beberapa kali, lalu juga kita menjadi masanya berapa kali itu akan revisi, baru kita akan kembali lagi ke penulis, dan di sini sudah kita menggunakan lewat editor atau pembimbing. Jadi Bapak Ibu silakan kantor bahasa ada layanan pembimbingan juga. Mungkin ketika nanti karyanya sudah selesai, perlu ada editor, silakan mungkin Bu bisa menghubungi dari kantor bahasa untuk editornya, atau mungkin ketika
bekerja sama dengan penerbit, apakah dari penerbit itu juga memberikan layanan terkait dengan penelitian kebahasaan. Setelah disunting, kita masuk pada isi karya. Hasil suntingannya kita benerin lagi, kita cek lagi apakah sudah sesuai sama kemauan kita sebagai penulis. Jika belum, maka silakan direvisi. Revisi berapa kali? Revisi silakan nanti disesuaikan di masa. Jangan sampai Bapak Ibu revisi terus sampai lini masanya 10. Ingat, lini masa itu penting untuk mengatur kita bahwa pekerjaan itu selesai. Itu ada dua, memang kita selesai mengerjakannya atau lini masa yang membatasi pekerjaan itu selesainya. Kalau memang mau yang lebih fleksibel, silakan Bapak Ibu mengembangkan tulisan sendiri saja ya. Jadi memang Bapak Ibu sendiri yang punya karya itu lini masanya mengikuti dari Bapak Ibu sendiri. Kalau di sini karena saya KPK ini harus selesai di tahun ini, jadi mungkin ya bulan berapa itu sudah selesai. Jadi ada kita memakan waktunya di sini. Pengatakan itu apa Bapak Ibu? Layout. Pengatakan itu layout. Ketika karya sudah selesai, kita mulai pengatakan. Pengatakan itu misalnya karya ini nanti bisa dipecah menjadi berapa halaman, posisi tulisannya seperti apa, di mana, nomor halamannya di mana. Ini tahap sebelum tahap cetak. Jadi karya ini bisa di layout, bisa diatas, masuk ke pengatak atau orang yang masukkan ya. Pengatak ini kalau bisa istilahnya karya Bapak Ibu sudah selesai, tidak ada revisi lagi, baru masuk pengatakan atau layout. Di proses yang terakhir tadi Pak ya, dari terakhir itu kan revisi editing. Nah, cara kami ini di sini kita buat sendiri layoutnya. Kalau memang ada standar khusus dari pihak penerbit atau kita menghubungi penerbit dulu. Nah, terus pengurusan ISBN ini belum paham maksudnya bagaimana prosesnya, pengurusnya kemana, itu tujuannya seperti itu. Ya, mungkin kalau misalnya cara kami itu bisa sendiri kan mungkin kalau ada yang kreatif, mungkin papernya biasa atau apa. Ya, dulu biasanya kan kalau puisi, dulu biasanya sih itu biasanya kembali kepada kita sebagai penulisnya, kita sebagai yang punya barangnya, apakah kita mau layout sendiri atau dari penerbit. Biasanya penerbit itu mereka ada yang menawarkan pakai kontennya itu ada editor penataan sama penerbitan. Biasanya mereka bisa. Kalau pencetakan mereka bisa, cuma biasanya nanti di dalam mana yang bisa. Karena biasanya yang ketiga ini hanya untuk sampai bisa terbit ISBN saja. Karena kan setelah terbit ISBN nanti akan dalam bentuk e-book atau dalam bentuk CD.